perkenalkan saya Nesa Tarisa Septi dari kelompok 6. Halo, nama saya Verena Cici Memori di kelas 2D dengan NIM 201134092. Saya dari agama kelas H, kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Mario Fidi Pangestu dari kelas 2D dengan NIM 201134045. Saya berasal dari agama kelas H. Monsinyur Albertus Sugija Pranata dilahirkan di kota Surakarta pada 25 November 1896 sebagai anak kelima dari 9 bersaudara dari pasangan Bapak Karijodharma dengan Ibu Subijah. Nama Sugija diharapkan agar kelak ia menjadi orang yang sugih atau kaya. Keluarga muslim itu lalu pindah ke kota Yogyakarta pada saat Sugija masih kecil karena ia dipandang sebagai anak yang cerdas. Maka Sugija diminta oleh Projo Frans van Lith untuk bergabung dengan College Xaverius pada tahun 1909, suatu sekolah Yesuit di Muntilan. Di sana ia menjadi tertarik dengan agama Katolik dan dibaptis pada tanggal 25 November 1910. Setelah lulus dari Xaverius pada tahun 1915 dan menjadi seorang guru di sana selama 1 tahun, Sugija menghabiskan 2 tahun belajar di Seminari Muntilan sebelum berangkat ke Belanda. Pada tahun 1928, ia kembali ke Belanda untuk belajar teologi di Maastricht dan ditahbiskan pada tanggal 15 Agustus 1931. Setelah itu, Sugija menambahkan kata Pranata di belakang namanya. Pada tahun 1933, Sugija Pranata dikirimkan ke Hindia Belanda untuk menjadi pastor. Sugija Pranata memulai keimamannya menjadi vikaris untuk Projo van Drisje di paroki Loji Kidul Yogyakarta, tetapi diberi paroki sendiri setelah gereja St. Yosef di Bintaran dibuka pada tahun 1934. Nah, mengapa kelompok kami memilih tokoh Monsinyur Sugija Pranata? Karena beliau merupakan seorang tokoh yang besar dan mempunyai pengaruh bagi perkembangan gereja Katolik di Indonesia, serta merupakan tokoh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah Semarang, Jawa Tengah. Nilai-nilai Monsinyur Sugija Pranata juga sangat inspiratif dan sangat baik untuk mengembangkan semangat jiwa muda anak bangsa. Monsinyur Sugija melontarkan semboyan 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ia sebenarnya menggunakan kata patriot untuk menunjukkan semangat nasionalisme. Jika kita benar-benar Katolik sejati, sekaligus kita juga patriot sejati. Karenanya kita adalah 100% patriot. Karena kita adalah 100% Katolik, ungkapan ini mengajak umat Katolik untuk mengintegrasikan kekatolikan dan nasionalisme. Sifat yang dapat diteladani dari Monsinyur Sugija Pranata bagi kita kaum muda penerus bangsa. Yang pertama yaitu nilai perjuangan dan kedewasaan. Monsinyur Albertus Sugija Pranata menjadi tokoh besar itu semua. Diperoleh dengan perjuangan dan mengajarkan kita bahwa menggapai sebuah cita-cita membutuhkan sebuah perjuangan dan nantinya akan membimbing kita menjadi seorang yang dewasa. Yang kedua, nilai budaya. Kehidupan Monsinyur Albertus Sugija Pranata lekat dengan kehidupan budaya Jawa dan dalam melakukan pengajaran dalam karya misinya, Monsinyur Sugija Pranata juga memperkenalkan kebudayaan Jawa sebagai pengguna iringan gamelan dan lagu-lagu ekaristi yang menandakan bahwa agama Katolik juga menghormati dan menghargai kebudayaan yang telah tumbuh di masyarakat Indonesia. Yang ketiga, nilai kebangsaan. Sebagai seorang tokoh agama Katolik, Monsinyur Sugija Pranata ikut membantu masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan, mulai dari pelayanan pendidikan,
ekonomi, membela negara, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara untuk melawan kekuatan komunis serta melawan penjajah, dan bahkan melawan korupsi. Sehingga dengan menyatakan bahwa sebagai seorang iman Katolik juga peduli dengan kehidupan bangsa dan perkembangan masyarakatnya. Yang keempat, nilai toleransi. Dengan adanya nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Monsinyur Soeji Pranata seperti toleransi, pantang menyerah, dan kebangsaan terhadap tanah air dan Pancasila sebagai dasar bangsa Indonesia, Monsinyur Soeji Pranata mengajarkan kepada kita bahwa nilai-nilai itu merupakan sarana pemersatu bangsa di mana kita harus memiliki prinsip kesatuan, kebebasan, dan kasih yang merupakan moto Monsinyur Soeji Pranata yang berbunyi, dalam perkara yang masih bimbang haruslah ada kemerdekaan. Dalam perkara yang perlu dan penting haruslah ada kepersatuan. Dalam segala perkara haruslah ada kecintaan. Berikut adalah nilai-nilai yang dapat dicontoh dari Monsinyur Soeji Pranata.